Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Esa. Di video ini aku mau cerita mengenai pengalaman aku mengikuti ujian AAEP atau Audit Asuransi dan Etika Profesi, dan aku juga mau cerita tips and trick supaya bisa lulus mata ujian ini. Nah, jadi mata ujian AAEP itu merupakan salah satu mata ujian CPA level profesional. Nah, di video ini aku mau fokus mengenai persiapan ujian, waktu ujian, dan tips and trick mengikuti ujian aja ya. Nah, mungkin informasi mengenai administrasi atau perbedaan ujian CPA akan aku bahas di video yang lainnya. Berikut ini adalah outline dari penjelasan aku. Yang pertama adalah persiapan, karena menurut aku persiapan ujian CPA ini harus mateng sih. Karena nggak bisa sistem kebut semalam, karena banyak banget materi dari ujian ini gitu. Yang kedua adalah aku mau cerita mengenai hari ujiannya, karena setelah preparation yang matang, pastinya di exam day kita juga harus ini ya, harus strateginya harus benar nih mengerjakan soalnya. Terus yang terakhir adalah tips and trick dari aku dan ada dari teman-teman aku juga supaya bisa membantu kalian dalam mengerjakan ujiannya. Nah, yang pertama adalah preparation. Nah, sebelumnya aku mau cerita nih, kalau IAP itu punya silabus ujian resmi. Jadi, kita bisa tahu kisi-kisi apa yang akan diujikan. Nah, aku nyesel banget sih, karena aku baru tahu kalau ada silabus ini setelah ujiannya. Nah, jadi ini bisa kalian akses di website IAP-nya langsung ya. Kalau aku kemarin itu persiapannya dari 4 referensi. Jadi yang pertama adalah SPAP dan KEPAP, standar profesional akuntan publik, dan kode etik profesi akuntan publik. Nah, detailnya itu apa aja sih? Nah, jadi yang di kiri ini merupakan SPAP ya, jadi terdiri dari standar audit, kerangka untuk perikatan asuransi, ada standar jasa terkait, ada SPM juga. Jadi ini masih ada panjang sampai ke bawah, cuman aku ini screenshot bagiannya aja. Nah, itu kan ada banyak ya. Menurut aku lebih baik kalau kalian bisa baca semuanya. Nah, tapi kalau misalnya waktu kalian terbatas dan misalnya ujiannya udah deket, menurut aku tiap SA itu minimal kalian bisa tahu intisarinya gitu. Jadi misalnya SA 500 bukti audit, kalian harus tahu definisi dasarnya, misalnya atau atribut-atribut dari bukti audit, kriterianya, dan prosedur yang dilakukan gitu. Jadi tidaknya apa ya, ketika mendengar SA bukti audit ada konsep yang tergambar di pikiran kalian. Nah, oh ya, aku ada tips juga kalau misalnya kalian tiap baca SA itu bisa juga buat soal latihan. Jadi sekalian latihan soal juga. Misalnya soalnya bisa esai atau bisa pilihan ganda. Itu juga membantu kalian untuk ingat ke standar itu. Nah, yang kedua aku belajar dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik atau KEPAP. Nah, aku belajarnya yang terbaru itu 2020. Tapi kalian nanti harus cek ya. Kalau misalnya ada yang lebih update lagi, berarti eh, edisi itu yang harus dipelajari. Nah, kalau kode etik ini juga sama seperti SPAP dan KEPAP. Jadi jangan hanya membaca apa ya, jangan hanya membaca poin-poinnya, tapi kita juga harus tahu implementasinya gimana sih di dunia nyata ini gitu. Kalau etik kan kaitannya dengan etika ya. Jadi kalau di dunia nyata itu misalnya apa aja hal yang bisa menimbulkan dilema etika atau benturan etika gitu. Nah, kita juga bisa nanti kalau udah paham konsepnya, kita akan lebih mudah untuk menjawab soal-soal CPA nanti. Nah, kalau yang kedua, aku tuh belajar dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi akuntan publik, yaitu UU nomor 5 tahun 2011. Ini sama juga dengan SPAP dan KEPAP, jadi aku cara belajarnya itu selain membaca pasalnya, kita juga harus tahu implementasi dari tiap pasal di dunia nyata itu seperti apa sih gitu. Jadi harus diperdalam lagi gitu. Karena nanti ujiannya itu nggak mungkin
terlalu teoritis. Misalnya apa itu bukti audit? Menurut aku itu jarang ya. Jadi akan dieksplor lebih ke studi kasus dan kita harus menjawabnya dengan konsep yang benar dari SPAP, KEPAP, dan peraturan perundang-undangan juga. Nah, yang ketiga, aku itu belajar dari latihan soal. Kalau bisa latihan soal tuh kalian harus banyak latihan sih. Nah, caranya adalah selain tadi ya membuat latihan soal sendiri, kalian juga bisa melihat contoh latihan soal yang diberikan oleh IAPI di website official-nya langsung. Di situ ada jawabannya juga. Jadi kita tahu yang benar itu kayak gimana sih gitu, yang salah itu kayak gimana gitu. Nah, yang terakhir itu aku belajar dari CPA review karena aku kemarin ikut program profesi, jadi kampus itu menyediakan CPA review. Kita bisa apa ya, mempersiapkan gitu untuk belajar menghadapi ujian. Biasanya kalau CPA review itu dipandu oleh dosen gitu. Nah, persiapan yang matang udah. Waktu itu kita lanjut ya ke exam day atau hari ujiannya. Nah, karena masa pandemi biasanya itu ini harus ada hasil rapid test negatif. Nah, kalau udah negatif, waktu itu aku bisa ikut ujian. Nah, waktu pengerjaannya itu 3 jam. 3 jam itu nggak ditentukan, jadi bebas. Kalian mau alokasinya kayak gimana, mau ngerjain pilihan ganda dulu atau mau ngerjain esai dulu, itu bebas dari kalian. Dan nanti akan ada stopwatch ya, yang ditayangkan di depan papan tulis, sehingga kita bisa tahu waktu yang tersisa itu berapa sih gitu. Nah, mungkin sedikit cerita aja. Jadi dari pengalaman aku kemarin, aku sedikit salah strategi sih. Jadi aku kan ngerjain esai. Nah, tapi esainya tuh aku terlalu lama. Jadi waktu ngerjain pilihan ganda itu waktunya mepet dan terburu-buru. Nah, itu mungkin bisa jadi tips juga bagi kalian kalau alokasi waktunya itu harus benar. Nah, oke, yang terakhir aku mau berbagi mengenai tips and trick supaya apa ya, membantu aja sih, membantu kalian menghadapi ujian ini. Nah, yang pertama itu adalah be well prepared. Menurut aku kalau ujian CPA ini nggak bisa sistem kebut semalam, karena materinya banyak banget, nggak cuma belajar materi, kita juga harus latihan juga kan. Nah, jadi harus siapkan waktu yang cukup untuk belajar. Kalau menurut IAPI ya, ada di websitenya, itu memang dianjurkan belajarnya itu sekitar, kalau nggak salah 20 minggu, minimal 20 jam per minggu kalau nggak salah ya. Nah, tapi menurut aku ini tergantung ke masing-masing diri kita juga. Kalau misalnya kita tipe yang nggak bisa belajar jauh-jauh hari, menurutku 1 bulan intensif belajar itu juga oke gitu. Kalau aku kemarin tuh 2 bulan. 2 bulan, tapi aku intensifnya tuh Sabtu Minggu. Nah, ini mungkin bisa juga jadi apa ya, tips buat kalian yang Senin sampai Jumatnya tuh nggak bisa belajar. Jadi Sabtu Minggunya dibuat intensif, terus Senin sampai Jumatnya dibuat latihan soal aja. Terus selain itu aku juga saranin buat banyak latihan soal dan juga banyakin diskusi sama peers atau teman kalian karena akan berguna banget sih buat nanti menjawab pilihan gandanya terutama. Nah, kalau misalnya ini ya sebelum ujian, misalnya ada topik yang kalian nggak paham nih saat mengerjakan soal, saran aku juga kalian harus mengetahui jawabannya gitu daripada waktu ujian nanti kalian ternyata itu apa dapat soal itu lagi. Nah, jadi kalau misalnya ada yang nggak paham, sebelumnya kalian diskusiin, kalian cari jawabannya sampai ada jawaban gitu. Terus yang kedua, saran aku adalah implement good time management. Ini waktu mengerjakan soalnya ya. Jadi seperti cerita aku kemarin, kalian harus alokasi kemarin yang tadi, kalian harus alokasi waktu dengan benar. Yaitu pilihan gandanya berapa menit, esainya berapa menit gitu. Terus yang kedua itu konsistennya. Konsisten dalam pengerjaan soal. Nah, kenapa? Karena gini, jadi pilihan ganda kan. Kalau misalnya di halaman pertama, kalian dapat soal mengenai bukti audit. Contoh, kalian udah menjawab pakai konsep A. Terus di halaman ketiga, kalian nemu lagi nih soal tentang bukti audit. Nah, kalian harus konsisten menggunakan konsep yang kalian gunakan di halaman pertama tadi. Jangan sampai kalian udah ganti konsep nih, konsep B gitu. Nah, tapi ini juga bisa fatal kalau konsep yang kalian
gunakan itu salah. Jadi pastikan konsepnya benar dulu, dan yang kedua bisa konsisten dalam pengerjaan soal pilihan gandanya. Gitu. Terus yang ketiga, saran aku kalau pilihan ganda itu tadi aku udah bilang banyak, tapi doable. Maksudnya bisa dikerjakan kok. Nah, itu kalian bisa mulai dari soal yang mudah dulu. Kalau aku kemarin soal yang susah aku tandain dulu. Jadi nanti endingnya baru aku hadepin lagi itu soal. Nah, gitu. Terus yang ketiga, ini saran dari teman aku sih, yaitu kita harus understand the concept. Jadi gini, eh, ada tiga alur ya. Yang pertama, kita dalam menjawab soal kita pakai nih konsep SPAP, KEPAP, dan peraturan perundang-undangan kita. Itu yang menurut aku utama. Terus misalnya kita nggak hafal nih konsepnya. Oke, yang kedua kita bisa main logika nih. Kira-kira apa ya jawaban yang paling match gitu sama soal ini, yang masih dalam satu lingkup gitu. Nah, itu kita bisa pakai itu. Terus yang terakhir, ini kurang direkomendasikan sih, tapi bisa kalian pakai kalau konsep sama logikanya tuh kalian udah lupa gitu misalnya. Nah, kalian bisa pakai pengalaman kalian, misal dari pengalaman magang di KAP, itu menurut aku bakal ngebantu banget juga kalau dalam keadaan seperti ini. Tapi ingat juga, soalnya kadang pengalaman itu belum tentu menjadi jawaban yang benar, karena di sini ujiannya itu kan formal ya. Jadi kita harus merefer ke, balik lagi, SPAP. Kepapnya ngomong apa sih? Peraturan perundang-undangnya mengatur kayak gimana, itu harus kembali lagi ke sana gitu. Oke. Terus next, ini general aja, nggak berkaitan dengan soal tadi. Jadi do your best and pray. Jadi menurut aku pilihan ganda dan esai itu equal. Jadi sama pentingnya. Kalian harus do your best di pilihan ganda, kalian juga harus do your best in your esai gitu. Kalau misalnya esai mungkin tipsnya sama sih, menjawab dengan konsep KEPAP, SPAP, peraturan perundang-undangan, kemudian elaborasikan konsep tersebut sehingga dapat menjawab apa yang diminta soal itu gitu. Dan pray juga, banyak berdoa juga guys, karena kalau kemarin ada teman aku cerita kayak kok aku bisa ya, kok aku bisa lolos gitu ya. Menurut aku itu juga salah satunya kekuatan doa juga gitu kan. Kayak kita udah do your best, tapi kalau nggak berdoa juga rasanya nggak tenang gitu. Nah, jadi itu. Terus yang terakhir adalah take a rest and don't overstudy yourself, guys. Jadi once in a while, karena kalau standar audit itu bisa tahu kan, jadi kayak tulisan semua isinya nggak ada gambarnya, jadi kita harus istirahat juga. Sewaktu-waktu kita ya chatting with our friends, dan misalnya kalau ada kesusahan kita juga diskusi nyantai, diskusi seru aja buat ya sedikit apa ya, refresh dari materi-materi standar audit. Terus yang terakhir adalah don't overstudy yourself, guys. Kenapa? Karena menurut aku ya, kalau kebanyakan belajar standar audit diulang-ulang kita belajar, tapi kita konsep utamanya nggak dapet, menurut aku bikin bingung juga. Karena standar audit banyak banget kan ya, gitu. Nah, itu aja penjelasan dari aku, sharing-sharing pengalaman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa kontak aku, atau bisa drop di komen juga, biar nanti aku bales dan semuanya bisa baca. Itu, thank you for your attention guys. Now go get your CPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.